Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang solih dan soleha. Bertemu kembali dengan Bu Neni di muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Pada kali ini kita akan belajar materi pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah pada bagian pertama. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pelajaran 4 ini kita akan belajar submateri puasa pada bulan Ramadan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang apa itu puasa, terlebih dahulu Bu Guru sampaikan tujuan pelajaran pada hari ini. Setelah kalian mempelajari materi puasa Ramadan, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian puasa. Kemudian kalian juga dapat menentukan dalil diperintahkannya puasa Ramadan. Dan yang ketiga, kalian nantinya akan dapat menentukan hukum dilaksanakannya puasa Ramadan dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menganalisis ketentuan-ketentuan puasa dengan benar. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan hikmah puasa Ramadan dengan benar. Nah, kali ini guru ingin tanya, apa itu puasa? Di sini Bu Guru sudah menyediakan ada 2 gambar terkait pelaksanaan puasa. Coba kalian perhatikan dengan teliti ya. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kira-kira apa yang kita simpulkan tentang puasa? Ya, puasa itu berasal dari bahasa Arab as-saum atau as-siyam yang artinya menahan. Jadi menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Salah satunya yaitu tadi, kita tidak boleh makan, kita tidak diperbolehkan minum, dan tidak boleh marah ataupun menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian apa hukum puasa Ramadan? Apakah wajib, sunnah, haram, atau mungkin makruh?
puasa Ramadan menurut dalil tadi yang sudah guru bacakan, berarti hukumnya wajib. Kenapa? Karena di kata kutiba itu berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya mengerjakan sesuatu yang akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka kita akan berdosa. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu berakal sehat. Orang gila atau orang yang hilang akal tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik belum diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah kuat berpuasa. Nah, orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya dengan memberi makan setiap hari, di mana orang yang bersangkutan tidak kuat berpuasa. Kepada siapa? Kepada yang fakir atau miskin sebanyak 1 mud atau seberat 626 gram yang berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Atau bagi orang yang sedang sakit, nah mereka bisa mengganti puasa di hari lain atau mengqadha puasa. Kemudian ketentuan puasa yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Nah, syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan agama Islam tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua yaitu berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat sah puasa ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz. Apa itu? Yaitu orang yang cerdas dan dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Haid itu merupakan kondisi seseorang setiap bulannya bagi wanita dalam keadaan tidak suci karena mengeluarkan darah haid. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, maka mereka itu tidak sah puasanya. Kemudian yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Karena ada hari-hari atau tanggal yang kita tidak boleh berpuasa atau dilarang berpuasa. Contohnya pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji kita tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian ketentuan puasa yang ketiga yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat berarti menyengaja puasa Ramadan yang waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shiddiq. Yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shiddiq
hingga terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah puasa. Sunnah berarti perkara yang apabila dikerjakan akan menambah pahala, namun apabila ditinggalkan maka kita tidak akan berdosa. Nah, yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Ketika kita lupa atau tidak melakukan makan sahur, maka puasa kita tetap sah. Kemudian sunnah puasa kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika anak-anak sudah mendengar bunyi azan maghrib, segeralah kalian untuk membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga yaitu memakan kurma atau sesuatu yang manis. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa saat berbuka puasa. Apakah kalian hafal doanya, anak-anak? Doa berbuka puasa bagaimana? Bu Guru ingatkan, berdoa berbuka puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas hal yang membatalkan puasa. Perkara-perkara apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama yaitu makan dan minum disengaja pada siang hari. Ya, ketika siang hari kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum sebelum matahari terbenam. Kemudian yang kedua yaitu hilang akal atau gila. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Jika pada siang hari seorang perempuan sedang puasa namun kemudian datang haid pada waktu itu, maka puasanya menjadi batal. Yang keempat yaitu muntah disengaja pada siang hari. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu murtad. Murtad adalah seorang yang keluar dari agama Islam. Kemudian hal yang menggugurkan pahala puasa, maksudnya yaitu pahala puasa kita akan gugur atau berkurang apabila kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berkata atau berbuat bohong. Yang kedua, menghina orang lain. Yang ketiga, melakukan perbuatan fitnah, berkata kotor dan kasar. Yang keempat, mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau mencuri. Dan yang terakhir yaitu berkelahi atau bertengkar dengan temanmu. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak diperkenankan kalian lakukan pada saat kalian puasa Ramadan ya. Nah, saatnya untuk kalian melaksanakan post test. Silahkan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Setelah kalian belajar tentang ibadah puasa dan ketentuan-ketentuan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian puasa. Yang kedua, apa hukum melaksanakan puasa? Yang ketiga, apa saja syarat wajib puasa?
Yang keempat, bagaimana hukumnya jika ada orang yang sakit dan tidak kuat berpuasa di bulan Ramadan? Dan yang kelima, jika makan dan minum di siang hari saat berpuasa karena lupa, bagaimana hukum puasanya? Tentunya di sini bagaimana hukum puasa di bulan Ramadan ya anak-anak. Silakan kalian kerjakan soal post-test ini di dalam buku pendidikan agama Islam kalian. Jika tugas kalian telah selesai, silahkan kumpulkan kepada Bu Neni. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, jadi kalian diharapkan sudah mampu untuk menjelaskan apa itu puasa. Jadi tadi puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa ketentuan syaratnya. Kemudian hukum puasa Ramadan tadi adalah hukumnya wajib. Ya, kemudian dalil diperintahkannya puasa Ramadan yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun ketentuan-ketentuan puasa tadi ada syarat wajib, syarat sah puasa, rukun puasa, dan juga ada sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Guru mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Dan tetap semangat belajarnya dan sampai bertemu dengan Bu Neni di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.